Selamat siang dengan Saudari Elni. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan wawancara kali ini. Bisa perkenalkan diri secara singkat dan jelaskan motivasi Anda bergabung dengan perusahaan kami. Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elni Perti, lulusan S1 Manajemen Konsentrasi Pemasaran dari Universitas Riau. Saya memiliki pengalaman dalam membuat konten, mengolah media sosial, serta saya pernah mempelajari dasar-dasar SEO, SEM, dan Google Analytics. Saya tertarik pada posisi ini karena sejalan dengan minat saya di digital marketing, dan saya yakin kedisiplinan, ketelitian, serta kemauan belajar saya dapat berkontribusi pada perusahaan. Baik, kami melihat Anda memiliki pengalaman dalam proyek UMKM dan aktif di divisi kewirausahaan HMJ Manajemen. Nah, ceritakan bagaimana pengalaman organisasi ini melatih kemampuan networking dan marketing Anda. Tentu, selama di divisi kewirausahaan, saya bertanggung jawab berkontribusi dengan UMKM lokal atau vendor untuk kemitraan. Hal ini menuntut saya untuk aktif melakukan networking dan menjalin hubungan baik. Di dalam proyek UMKM, saya juga praktek membuat konten untuk Instagram dan TikTok, mengelola website, serta menjalankan SEO dan SEM yang semuanya itu melatih kemampuan saya untuk menyusun strategi pemasaran dan penjualan. Lalu, tools spesifik apa yang Anda gunakan untuk menjalankan strategi SEO atau SEM dalam proyek-proyek Anda? Saya menggunakan Google Ads untuk eksekusi SEM dan Google Analytics untuk melacak performa. Selain itu, untuk riset kata kunci dan analisis pesaing dalam optimasi SEO, saya familiar dengan tools yang membantu saya untuk menentukan visibilitas online. Setelah Anda menggunakan tools-tools seperti SEO dan SEM, apa perbedaan yang mendasar antara SEO dan SEM tersebut? SEO itu adalah upaya organik untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian tanpa biaya iklan. Sedangkan SEM itu menggunakan iklan berbayar untuk hasil yang lebih cepat, dan keduanya itu bisa digunakan dan digabungkan untuk hasil yang lebih maksimal. Bisakah Anda menjelaskan dua indikator terpenting di Google Analytics yang selalu Anda pantau? Baik, di dalam Google Analytics ada dua indikator yang penting. Yang pertama itu ada conversion dari menentukan efektivitas strategi dalam mencapai tujuan, dan yang kedua bounce rate, ini menilai kualitas landing page dan referensi konten. Menurut Anda, jika terjadi penurunan engagement media sosial secara tiba-tiba, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Jika engagement-nya turun, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu adalah menganalisis penyebab, mulai dari kualitas konten, waktu posting, sampai tren yang sedang berjalan. Kemudian saya akan menyusun strategi baru, misalnya itu menggunakan audio trend atau meningkatkan interaksi lewat story. Dan bagaimana cara Anda mengatasi situasi bekerja di bawah tekanan, seperti kita harus menyelesaikan konten dan tugas dalam waktu yang singkat? Saya mengatasinya itu dengan membuat jadwal, yaitu menentukan prioritas dan menjalankannya itu dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ini memastikan semua tugas itu bisa terselesaikan tepat waktu dan hasilnya itu tetap menunjukkan performa yang baik. Menurut Anda, apa kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri Anda, dan bagaimana cara Anda mengelola dan mengatasi kelemahan tersebut? Kekuatan saya itu adalah seorang yang disiplin, bertanggung jawab, teliti, dan mau belajar. Sedangkan kelemahan saya adalah saya kadang terlalu fokus pada detail. Untuk mengatasinya, saya belajar mengatur prioritas agar bisa bekerja lebih efisien. Apa rencana karir kamu dalam 3-5 tahun ke depan di bidang digital marketing ini?
Untuk rencana karir saya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, saya ingin berkembang menjadi digital marketing spesialis yang lebih mendalam di bidang SEO, SEM, dan analisis data. Tujuannya itu adalah dapat menangani campaign yang lebih besar dan ikut menyusun strategi digital perusahaan. Nilai kerja apa yang Anda pegang dan bagaimana Anda memastikan diri Anda dapat beradaptasi dengan budaya kerja baru di perusahaan ini? Saya sangat menjunjung disiplin, integritas, dan kerjasama tim. Saya yakin lingkungan kerja yang mendukung itu sangat penting, dan untuk beradaptasi, saya biasanya itu akan aktif bertanya, minta arahan, dan mencoba memahami ritme tim. Jika kamu keterima di perusahaan ini, berapa ekspektasi gaji kamu untuk posisi staf marketing sebagai pengalaman kerja pertama kamu? Berdasarkan riset pasar yang sudah saya lakukan untuk posisi staf marketing di kota ini, rentang ekspektasi saya itu berada di 4 juta sampai di 5 juta per bulan. Rentang ini saya ajukan karena saya membawa pengetahuan terkini di bidang manajemen, khususnya itu hard skill dalam analisis data dan tools digital marketing dasar. Saya siap untuk segera berkontribusi dalam menganalisis kinerja kampanye di perusahaan Anda. Dan saya memahami bahwa struktur gaji di perusahaan itu kan berbeda-beda di setiap perusahaan, dan saya sangat terbuka untuk mendiskusikan angka ini lebih lanjut, dan saya yakin rentang tersebut adalah kompensasi yang wajar dan kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis yang sedang mencari talenta fresh graduate yang siap belajar cepat. Apakah Anda sedang mengikuti proses wawancara atau tahapan rekrutmen di perusahaan lain saat ini? Ya, saya sedang dalam beberapa proses rekrutmen karena saya aktif mencari peran staf digital marketing yang paling sesuai dengan skill dan ambisi saya. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa posisi di perusahaan ini itu adalah prioritas utama saya karena perusahaan ini itu fokus pada produk yang menarik dan budaya kerjanya itu yang kolaboratif. Jika kami menawarkan posisi ini kepada kamu dengan kompensasi yang sudah kita diskusikan, kapan kamu bisa mulai bekerja di perusahaan ini? Saya sangat antusias dengan kesempatan ini dan siap segera bergabung, dan saya bisa mulai bekerja efektif pada bulan depan, atau jika kebutuhannya itu mendesak, saya dapat berdiskusi untuk mempercepat tanggal tersebut. Sebagai staf marketing yang baru, apa yang akan kamu lakukan dan menjadi fokus utama kamu dalam 30 hari pertama bekerja di perusahaan ini? Dalam 30 hari pertama, fokus saya itu adalah belajar dan memahami produk dan target pasar secara mendalam, sistem dan tools marketing yang digunakan tim, serta membantu campaign yang sedang berjalan dengan mengurus tugas-tugas pendukung, misalnya itu membuat laporan data mingguan, sehingga saya dapat beradaptasi tanpa mengganggu alur kerja tim. Baik, wawancara selesai. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan seputar perusahaan ini atau budaya organisasi yang ada di perusahaan ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menanyakan bagaimana peluang pengembangan karir di sini. Apakah ada jenjang promosi atau program bagi karyawan yang sudah bekerja baik? Di perusahaan kami memiliki jenjang karir yang jelas. Jika karyawan menunjukkan performa baik dan konsisten, peluang promosi akan sangat terbuka bagi karyawan yang memiliki potensi dan bekerja sangat etos. Baik. Jika saya mendapatkan kesempatan ini, apa langkah-langkah training atau mentoring yang disiapkan perusahaan untuk memastikan fresh graduate seperti saya dapat berkembang dengan baik di posisi staff marketing ini? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kami sangat menghargai pengembangan talenta muda untuk posisi staf. Ada beberapa program yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu onboarding intensif, buddy atau mentor system, pelatihan tersertifikasi dan rotasi tugas untuk memastikan kamu mendapatkan pengalaman di berbagai subdivisi marketing. Baik, wawancara saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya.